Halo, Assalamualaikum Bu Rina. Waalaikumsalam, Bu Rahmi. Ya, Inggi katanya ada yang mau diobrolin nih, masalah apa ya Bu? Terima kasih sebelumnya Bu Rahmi atas waktunya dan mau mendengarkan apa yang ingin bicarakan nantinya Bu ya. Jadi seperti ini, Ulun kan ngajar di SMA swasta yang Islam. Jadi Nggih. gini, apa namanya, mengenai siswanya itu dibagi dua antara putra dan putri. Jadi kalau misalnya di kelas 10-1 itu putra, di Hmm, kelas 10-2 itu putri. Nah, jadi di sini sangat terlihat sekali kejanggalannya. Maksudnya tuh apa ya, perbedaan antara yang putra sama yang putri. Kalau nggih. yang putri, alhamdulillah ya Bu ya, mudah dikondisikan. Maksudnya tuh apa namanya, kalau misalnya diberikan arahan itu anak-anaknya langsung menurut seperti itu. Ya memang sih ada sebagian, tapi mungkin satu atau dua orang aja yang lebih diperhatikan. Nah beda kalau misalnya yang putra, kalau putra ini luar biasa. Kalau perbandingannya tuh apa namanya ya? Kalau misalnya di putra itu 70-30. Jadi 70 itu yang mudah diarahkan, sedangkan kalau yang di putra 30% aja yang mudah diarahkan. Sisanya harus ekstra dan harus banyak mengeluarkan tenaga untuk mengarahkan anak-anak putra tersebut, Bu. Ya, itu yang apa namanya yang ingin dibicarakan hari ini, Oh, Bu, tentang apa namanya anak putra lah. eee, Karena satu kelas anak putra nggih. itu. Nggih. Jadi Ibu Rina nih ibaratnya sekarang mau ceritain, mau cari solusi gimana gitu ya supaya kelas putra ini kelasnya menjadi lebih kondusif gitu ya, pembelajarannya anak-anak bisa fokus gitu ya. Iya, Bu, betul. Jadi Ibu Rina maunya ngobrol-ngobrol kita hari ini membahas tentang itu ya. Mmm, jadi, kira-kira Ibu Rina nih, menurut Ibu Rina kelas yang kondusif itu seperti apa ya, Bu? Yang Ibu mau gitu nah? Oh, inggih. Mohon maaf Bu Rahmi, suaranya kayak kededak kata ke dalam gitu, Bu. Oh iya kah? Ini Ulun kan sudah jelas ya. ini. Jadi menurut Ibu Rina nih, kelas yang kondusif itu seperti apa ya, Bu? Ya, terima kasih Bu Rahmi. Kalau misalnya yang kondusif itu, kalau menurut saya, anak-anak tersebut mudah diarahkan. Terus Mhm, kalau misalnya guru tersebut melakukan atau memakai metode yang aktif anak-anaknya itu dia ngikutin apa yang diarahkan oleh gurunya tersebut, tidak asik dengan dunianya sendiri, seperti itu. Nah, itu sih kalau menurut saya kelas yang kondusif. Nah, jadi nggak ngikutin arahan dari gurunya. Ya, memang sih guru tersebut hanya sebagai saat ini ya, kalau di kurikulum Merdeka sebagai fasilitas fasilitas atau media sih, lupa nama-nama. fasilitator Ah, iya fasilitator, Bu, fasilitator. inggih. Jadi kan yang mengarahkan. Nah, jadi itu yang saya harapkan bagaimana anak-anak tersebut bisa ikut arahan fasilitator tersebut atau gurunya. Nah, Nggih. Jadi kalau misalnya Ibu Rina ngajar nih pakai media tertentu, misalnya model pembelajaran, misalnya CBT, CBT lagi, misalnya pakai snowball throwing atau TGT iya, itu anak-anak diharapkan bisa aktif gitu ya, Bu, iya betul mengikuti arahan sekali. gitu ya? Mmm, Hmm. ini maksudnya anak putra kan, Bu, dari skala nih misalnya, Bu, 1 sampai Iya. 10 gitu, kira-kira di angka level berapa nih kelas kondusif anak-anak putra itu tuh? Oh, kalau anak-anak putra 1-10 tadi Bu ya? Nggih. 4,5 deh itu udah paling banyak dah. Inggih, empat Iya. setengah inggih. Kenapa Bu kira-kira jadi Ibu bisa mengatakan 4,5 itu? Ya karena kan anak-anaknya luar biasa tadi ya, perlu arahan yang ekstra. Sudah Nggih. diarahin, sudah dibacakan misalnya arahan tersebut satu-satu, ya ada juga yang tidak memperhatikan, ada yang ngobrol kalau dia aktif, ada yang tertidur. Nah, seolah-olah kalau suara dari gurunya ini ada sebagai nyanyian untuk tidur mereka. Pengantar tidur gitu ya, Bu, ya? Pengantar tidur, iya Bu. Mhm. Apalagi Nah, kelasnya kelas setelah zuhur, siang kan jelang asar gitu ya?
Ya, kadang-kadang pagi pun masih ada yang tertidur, Bu. Sudah dilakukan ice breaking gitu ya, metode yang, aktifnya di siswa, SAL ya, student active learning seperti itu. Nah, masih aja dan tadi, apa namanya, lebih banyak yang tidak kondusif dibandingkan yang tidak. Yang kondisi tinggi. Kebetulan kita Iya kan sama nih Bu, sekolah Islam juga kan ya, sama-sama full iya, day, tapi betul. bedanya sekolah ulun kelasnya masih dicampur. Jadi kalau di kelas Ibu Rina, kelasnya udah dipisah kayak pondok pesantren ya, Iya, putra-putra, betul putri-putri sekali. gitu, inggih. Sekarang, kira-kira nih, solusi langkah apa yang akan Ibu Rina lakukan supaya kelas itu minimal bisa kondusif lah, naik levelnya tadi dari 4,5 tadi tuh. Iya, terima kasih, Bu. Kalau solusinya dari ulun ini, ada sih maksudnya tuh, terbersit ide atau pikiran saya. Jadi di awal-awal kami ini sebenarnya ada pembukaan sama penutupan. Nah, mungkin kendalanya di sini karena waktu. Nah, jadi, seharusnya di saat pembukaan kelas itu anak-anak lebih dikondisikan, lebih diberikan motivasi, arahan, tujuan mereka untuk ke sekolah itu apa. Nah, Nggih. mungkin di situ bisa anak-anak, menyampaikan langsung atau dengan tulisan tujuan ingin ke sekolah itu apa. Nah, atau setelah sekolah nanti ingin jadi apa. Nah, mungkin itu bisa jadikan sebagai motivasi mereka untuk menjadikan kelas kondusif, nah mengikuti Mhm. arahan dari guru tersebut. Nah, mungkin kalau dari saya seperti itu ya di pembukaan, penutupan juga, terus di sela-sela pembelajaran seperti itu. Ya, memberikan kata-kata motivasi misalnya, kalau di sana panggilannya ustazah ya, Bu, ya. Misalnya Nggih. ustazah menginginkan anak-anak ustazah tersebut, bisa mengikuti arahan, terus kondusif, terus, apa impian-impian mereka tersebut kan sudah misalnya dicatat, bisa ditempel. Nah, di situ kan, apa namanya, mereka melihat terus, nah bagaimana caranya supaya anak-anak tersebut bisa tercapai cita-citanya. Nah, mungkin seperti itu ya, Bu, ya, Mmm. dari saya mengenai solusi tadi ya. Inggih, betul, Bu. Itu memang betul bisa dijadikan solusi kan karena, motivasi atau tujuan intrinsik dari diri siswa sendiri itu penting. Jadi kalau dia sudah punya motivasi intrinsik, tadi kan otomatis dia akan membuat lebih semangat untuk belajar. Jadi kalau sudah ada motivasi dari siswa sendiri untuk belajar, otomatis nanti pembelajaran dia bisa tuh kondusif di kelas karena udah punya tujuan, "Oh, aku mau ke kelas nih tujuan belajarku apa," gitu kan ya. Ya betul, mhm. Itu langkahnya. Kemudian, kira-kira anak cowok nih, Bu, karena ya sama-sama cowok kan bisa aja dia caper-caperan kan sama ustazahnya nih kayaknya dia. Iya, Karena nggak ada ceweknya, kalonya saat di kelasnya ada ceweknya kan biasanya mereka itu jaim lah sama iya, cewek. jadi image pencitraan ya. Iya, betul. Karena nih sama-sama cowok kan, seumur juga anak cowok kan suka bercanda, jadi mungkin seperti itu kelasnya jadi kurang kondusif. Gitu, jadi caranya yang pertama dari Ibu Rina mau menanamkan di awal pembelajaran itu adalah motivasi dan tujuan belajar itu apa ya Bu, supaya didapatkan motivasi intrinsik tadilah. Iya. Inggih. Kira-kira selain itu langkah itu selain itu adalah terbersit kira-kira di Ibu Rina selain memberikan motivasi dan tujuan pembelajaran supaya kelas itu menjadi lebih kondusif tadi yang Ibu Rina mau? Nah, kalau menurut saya ya kemarin ada kita materi di guru penggerak ya, tapi ulun lupa di modul berapa. Di situ ada kesepakatan kelas. Mmm, Nah, kesepakatan iya, kelas, keyakinan ya, keyakinan kelas. Nah, di mana di situ anak-anak tersebut diminta memberikan pendapatnya, maunya kelas tersebut seperti apa. Nah, jadi kan nggih, kita gali itu keinginan mereka, jadi supaya mereka tuh betah di kelas, terus sesuai pembelajaran juga dia senang, bahagia lah intinya. Terus nggih, mempunyai apa namanya nih motivasi sendiri yang timbul. Sebenarnya apa sih yang mereka butuhkan sesuai dengan kebutuhan dasar anaknya tersebut. Nah, mungkin mereka mempunyai latar belakang yang berbeda-beda ya. Jadi mungkin
Ada yang sebagian sudah terpenuhi kebutuhan dasarnya, jadi kalau saat sekolah ya sudah dia menjalani apa yang rutinitas di sekolahan tersebut dengan bergembira misalnya. Tapi bagi mereka yang sebagian belum terpenuhi kebutuhan dasarnya, akhirnya mereka ya tadi salah satunya kata Ibu Rahmi cari perhatian mungkin ya seperti itu. Nah, terus apa namanya mungkin di keluarganya juga ada miss juga dengan ayah bundanya. Nah, jadi mereka mencari hal-hal tersebut mungkin di sekolahan. Nah, pada akhirnya dampaknya kepada pembelajaran ya. Kalau menurut ulun gitu ya sepertinya Bu Rahmi ya. Tinggi, betul sekali. Jadi Bu Rina nih akan menerapkan itu ya, pembelajaran kita di Guru Penggerak modul 1.4 budaya positif itu kan Iya, ya, iya, tinggi dari ada di sana. Jadi Bu Rina nih, selain tadi motivasi, jadi tadi, ingin keyakinan kelas, kemudian mengetahui kebutuhan siswa ini apa sih gitu kan ya. iya Nanti betul. setelah tahu kebutuhan siswa, baru bisa nanti, membuat suasana kelas menjadi kondusif, menyenangkan, siswa bahagia. Akhirnya kelas bisa berjalan dengan sebagaimana yang Ibu Rina mau gitu kan ya, pembelajaran berlangsung optimal begitu. Ya lah Bu? Iya betul sekali Bu Rahmi. Inggih, itu rencana aksi pian tadi apa rencana pian tadi itu, jadi yang pertama maaf lah bisa ulun ulangi mungkin jadi rencananya yang pertama adalah memotivasi siswa tadi, inggih betul sekali Bu, motivasi dan ngasih tujuan dalam pembelajaran, kemudian mengetahui kebutuhan siswa itu apa, sama yang terakhir adalah membuat kesepakatan dan keyakinan kelas. Jadi kalaunya sudah itu terpenuhi, insya Allah tadi katanya pembelajaran bisa berlangsung optimal dan kondusif Bu lah. Iya betul sekali Bu. Yang anak ulang tahun nih, dalam waktu dekat nih, apa yang akan paling paling mudah Ibu laksanakan dalam waktu dekat nih? Kira-kira dari solusi yang Ibu tawarkan tadi ada 3 berarti yang paling mungkin Ibu lakukan dalam waktu dekat nih? Oke, terima kasih Bu Rami. Kalau menurut saya dalam waktu terdekat ya untuk menjalankan solusi tadi ya. Nggih. Yang pertama sepertinya yang motivasi dulu ya Bu ya. Nah, Oke. memotivasi anak-anaknya tersebut mungkin dengan cara menuliskan dulu impian mereka. Nah, impian mereka dulu ingin kemana. Nah, jadi termotivasi dari impian mereka sendiri. Nah, jadi misalnya kalaupun pada akhirnya setelah lulus sekolah ini dia tidak melanjutkan lagi kuliah atau ingin berdagang. Nah, berdagang itu pun kan di sini mungkin kebanyakan anak-anaknya berdagang pula bisnis seperti itu. Jadi mereka perlu yang namanya pengetahuan. Bagaimana caranya supaya bisnis tersebut terus berjalan, bagaimana caranya berelasi dengan orang tersebut mendapatkan umpan balik yang baik. Nah, jadi mereka apa namanya mendapatkan pengetahuan tersebut dengan cara berinteraksi di sekolah atau saat pembelajaran itu dengan baik. Nah, mendapatkan arahan. Terus bagaimana caranya arahan tersebut dilakukan dengan baik sesuai dengan arahan tersebut. Nah, itu kan nanti timbal baliknya untuk masa depan mereka juga. Sebenarnya tujuan akhirnya mereka belajar itu untuk bermasyarakat, bukan untuk menghafal misalnya pitikan rupus itu apa ya sebenarnya ya. Jadi tujuan akhirnya itu sebenarnya bagaimana mereka nanti bersosialisasi di masyarakat. Nah, itu apa namanya mungkin di saat pembukaan pagi Bu ya memberikan motivasi untuk mereka itu. Ya sesekali lah menuliskan tujuan mereka untuk sekolah itu apa, seperti itu. Mungkin impian. Nah, dan ditempel ya sepertinya harus supaya mereka melihat setiap hari, oh ini tujuan saya untuk sekolah. Jadi bagaimana caranya merealisasikan. Nggih, jadi setelah melakukan itu tuh kira-kira Ibu Rina mau menaikkan level yang keaktifan siswa dan kelas kondusif tadi maunya ke level berapa, Bu? 10 dong, Ibu ya. 10 dong ya? Iya, betul. Harus Optimis kan ya, Bu? optimis Betul ya betul 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 betul. betul. Inggih, jadi maunya ke 10 ya dengan menerapkan tadi langkah tadi. Iya. Inggih. Udah, inggih jadi langkah paling dekat tadi itu adalah
Saat Melakukan motivasi ya, pembukaan. pembukaan dan tujuan. Inggih, itu langkah paling mudah yang akan Ibu lakukan ya. Nanti untuk kesepakatan kelas, karena ini sudah mungkin ulangan Bu lah, bisa aja Iya, dilakukan di awal semester lagi ya, diulangi ya mungkin ya. ya, nggih di awal pembelajaran Bu Aya. Inggih, terima kasih Ibu Rina. Inggih, Ibu Rina, hendak bertekun, bagaimana nih setelah tadi menemukan solusinya nih, bagaimana perasaan Ibu Rina? Perasaan ya Bu ya. Iya. Sedikit, bukan sedikit ya, maksudnya kayak gini, yang namanya suatu masalah ya, itu yang pertama-tama harus diungkapkan. Nah, Inggih. kalau bisa dengan orang yang tepat. Jadi kalau misalnya kita memberikan mengungkapkan sesuatu kejadian masalah tersebut dengan orang yang tepat, insya Allah perasaan itu yang pertama-tama pasti agak tenang ya Bu ya. Nah, Nggih. sudah keluar apa yang sudah ingin disampaikan seperti itu. Jadi perasaannya lega ya Bu ya. Nggih, Gitu. alhamdulillah. Nggih, jadi yang penting itu ketemu teman satu frekuensi lah. Nah, betul itu Bu. Dan perempuan kan biasanya kalau perempuan tuh yang penting dia ngobrol dulu dengerin lah gitu. Dengerin dulu yang penting, terserah Betul. solusi kapan adanya ya Bu ya. Tapi dapat solusi tadi alhamdulillah kan. Alhamdulillah Bu ya, Nggih. setelah Ibu Rahmi membukakan pikiran ulun, mungkin jadi ya ada Alhamdulillah. ide-ide muncul seperti itu. Nggih. Nggih Bu, terima kasih. Ada lagi nih kira-kira? Sudah cukup kayaknya Bu ya. Nggih, terima kasih Ibu Reaksinya Rina. nanti gimana ya Bu ya. Iya, betul. Terima kasih Bu Rina. Jadi insya Allah semoga nanti ini bisa terlaksana dan nanti level kelas optimal di kelas laki-laki yang kelas putra tadi bisa optimal proses pembelajarannya, kelasnya kondusif ya Bu. Insya Allah nanti bisa dilaksanakan. Nggih Bu. Nggih, Betul. sampai jumpa Ibu Rina. Nggih, sampai jumpa kembali Bu Rahmi. Terima kasih banyak atas Sama-sama. coaching-nya. Nggih. Minta maaf kalau ada salah-salah. Nggih, sama-sama Bu ya. Ulun mungkin ya banyak bepander tadi. Ini Jadi sudah apa-apa Bu. nggih.